Pak Mahfud, Menko Polhukam, pernah mengatakan dia didatangi oleh pimpinan KPK, dan pimpinan KPK itu mengadu bahwa dia atau lembaganya dalam kesulitan karena setiap kali hendak memanggil Anda untuk diperiksa, kemudian isunya jadi meledak-meletup di masyarakat, kemudian dianggap ini politisasi, sehingga mereka harus mundur. Mereka tidak berani memeriksa Anda karena Anda sudah tanda kutip masuk di dalam ring untuk kontestasi. Jadi ada ketakutan KPK untuk memeriksa Anda, menurut Menko Polhukam. Saya rasa KPK bekerja dengan profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini, dan kita sudah saksikan itu selama hampir 20 tahun usia KPK. Dalam menafsirkan pernyataan Denny Indrayana ini harus jelas. Dalam ruang publik itu kan harus ada kejelasan, ada kepastian. Karena ini menyangkut seseorang dan menyangkut sistem proses penegakan hukum yang ada. Nah, makanya itu saya katakan, dia harus bisa sampaikan bukti itu secara kebenarannya bagaimana. Kita semua tahu bagaimana misalnya proses penegakan hukum itu diawali dengan proses penyelidikan, ya. Tidak akan mungkin aparat penegakan hukum melakukan proses itu tanpa cukup bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status seseorang. Bukti pada penindakan, proses penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini sudah lama KPK lakukan. Penyelidikannya di awal tahun 2023, laporan masyarakat tentu sebelum itu. Ada proses verifikasi dan lain-lain, baru kemudian di bulan 6 tahun 2023, kami sudah meminta keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Oleh karena itu tentu berikutnya tunggu, ya. Tentu nanti dari penindakan akan menganalisis dan mengambil sikap setelah hari ini tadi selesai permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kan begitu ya. Sekali lagi teman-teman, pada proses penyelidikan tentu KPK masih mencari dugaan peristiwa pidananya, dan itu pidana korupsi. Selanjutnya juga apakah itu menjadi kewenangan KPK atau tidak. Ya, ini sedang dilakukan, begitu ya. Sehingga kami tidak bisa dalam proses penyelidikan itu menyampaikan pada teman-teman materi apa yang ditanyakan, gitu ya. Kecuali pada proses-proses penanganan perkara pada tingkat penyidikan, kami kan selalu menginformasikan pada masyarakat sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK. Itu siapa saja bisa dipanggil. Jadi saya tidak bisa memvalidasi atau menolak statement itu. Saya sendiri tidak pernah mendengar secara langsung kutipan-kutipan itu. Tapi kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Artinya, bila memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan, ya lakukan pemanggilan. Bila tidak ada dasar untuk melakukan pemanggilan, ya tidak bisa melakukan pemanggilan. Jangan sampai tidak ada dasar melakukan pemanggilan, tidak melakukan pemanggilan, lalu ada dongeng yang lain gitu. Wong ini adalah institusi penegak hukum, ya. Nah, itu udah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita jangan menafsirkan atau berandai-andai atau malah berimajinasi terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, silakan Denny Indrayana, ya, yang terhormat, yang amat terpelajar, memberikan jawabannya, memberikan buktinya ke publik. Serahkan kepada penyidik. Ya, jika memang dia bisa sanggah dan dia bisa bantah yang dia sampaikan itu. Begitu, Putri. Dulu misalnya ada dugaan korupsi 4 miliar di Rutan, kemudian ketua KPK-nya diduga sudah sudah masuk ke penyidikan laporan dugaan pembocoran. Barangkali ini yang membuat kemudian publik kemudian bertanya-tanya cara-cara kerja KPK. Bayangkan, belum pernah dalam sejarahnya ini kan, kalau kita lihat analisa dugaan korupsi yang dikatakan oleh Dewas mulai Desember 2021, kemarin 4 miliar, tidak berhenti di sana. Nah, bagaimana misalnya katakanlah sapu yang kotor mau mencoba untuk membersihkan. Jadi ini menurut saya mengapa misalnya publik jadi bertanya-tanya soal kinerja KPK. Tetapi dalam tahun politik ini
Ya, kemudian ditarik, saya pikir yang paling kompeten itu Kang Ujang yang memberi analisis itu Mbak Marian. Saya diundang 1 kali. Cuma itu ya. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Mereka mengatakan bahwa kasus Anda, Formula E, di KPK ini mandek, karena di situ masih ada loyalis Novel Baswedan, penyidik KPK yang notabene adalah kerabat Anda. Jadi kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, negara akan kacau balau jika Anies Baswedan jadi tersangka korupsi. Dikutip dari Pantau, pengamat politik AB Solisa menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi KPK benar-benar mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta, maka akan berdampak besar dan kemungkinan negara akan kacau balau. Kalau KPK benar-benar menjadikan Anies tersangka, maka dampaknya cukup besar. Ekses politik juga akan kemana-mana, ujarnya kepada Pantau.com Kamis 22 Juni 2023. Dia juga memastikan situasi politik dan keamanan bakal terganggu. Artinya, kata dia, hal ini mesti dilihat secara jernih oleh semua pihak. Bisa dipastikan situasi politik dan keamanan juga akan terganggu. Ini yang harus dilihat secara jernih oleh semua pihak, sehingga Pilpres 2024 bisa terlaksana secara baik dan kondusif. Lanjutnya, sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana soal dugaan korupsi Formula E Jakarta dan penetapan tersangka Anies Baswedan. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali Rabu 21 Juni 2023. Ali menuturkan KPK tak akan merespon pernyataan tak bersifat asumsi belaka. Ali menekankan kerja KPK tak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Pengamat politik AB Solisa menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi KPK benar-benar mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta, maka akan berdampak besar dan kemungkinan negara akan kacau balau. Bisa dipastikan situasi politik dan keamanan juga akan terganggu. Ini yang harus dilihat secara jernih oleh semua pihak, sehingga Pilpres 2024 bisa terlaksana secara baik dan kondusif. Lanjutnya,